Ada 12 amalan. Wa fi yaumi Asyura asyrun tattasil bi athnatani walaha fadlun nuqil sum sallisil zur aliman waqta hayd ra'sal yatim imsah tasaddaq wa ghtasil wasi' 'alal iyal galim dhufra wa suratul ikhlas qul alfan tasil. Ada 12, cuman yang paling valid, akurat, otentik, kesahihannya ada 2. Puasa dan tausiah 'alal iyal, meluaskan rizki atau melebihkan rizki kepada keluarga, khususnya orang tua, kemudian anak istri, kemudian yang wajib dinafkahi semua sesuai kemampuannya masing-masing. Kemudian yang lain, sholat sunnah. Ada mengatakan bid'ah. Kalau mau khurujan minal khilaf, supaya nggak terjadi polemik, nggak dikatakan bid'ah, ya sholat sunnah tobat aja, sholat sunnah hajat aja, boleh lah, afdol, supaya dapat juga anugerah. Karena hari Asyura itu hari di mana Nabi Musa diselamatkan, Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan, Nabi Yakub ditemukan dengan putranya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara atau dari sumur, itu juga hari Asyura. Nabi Ayub sembuh dari penyakit hari Asyura, dan semuanya banyak. Nabi Dawud begitu pun juga sama. Fi riwayat Nabi Muhammad SAW itu diciptakan rohnya hari Asyura. Begitu pun juga sampai generasi ke generasi, semua mendapatkan keistimewaan anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah di hari Asyura. Supaya kita juga mendapatkan hal tersebut, jangan sia-siakan hari Asyura, kita tingkatkan ibadah, taat, takwa kita kepada Allah. Puasa, kemudian salat sunnah hajat, salat sunnah taubat 2 rakaat, usolli sunnatul hajat wa sunnatul taubah rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Selesai baca Yasin atau langsung berdoa, sholawat perbanyak, afdal wa ziyadah, lebih utama lagi, supaya hajatnya dikabulkan, segala masalahnya diberi jalan keluar oleh Allah, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu realistis, dan banyak riwayat hadis Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, kalau pengen doanya diijabah, sholat sunnah dulu, ambil wudhu yang bagus, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian minta sama Allah. Ya, jangan langsung doa angkat tangan maksa-maksa begini. Ya, kita ini hamba, ya, Allah Tuhan, kita harus penuh adab kalau kita berdoa, kecuali wali-walinya Allah yang memang angkat tangan langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ini butuh betul-betul beradab kepada Allah supaya doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian silaturahmi, sanak famili, kerabat, tetangga. Wabil khusus yang dimaksud silaturahmi itu sil amman qata'ak, yaitu yang memutus silaturahmi dengan kita. Ya, caranya gimana, Beb? Kan mereka benci, Beb, enggak mau memang jaga jarak dan enggak mau menyambung. Ya, sesuai dengan anjurannya Nabi, sil amman qata'ak wa'fu amman dhalamak wa'ti amman mana'ak. Yang pertama, kalau memang mau nyambung dengan orang yang mau silaturahmi dengan kita, ya maafkan dulu kesalahan dia. Kemudian bawa hadiah. Ya, dia kan nggak mau ngasih apa-apa ke kita, benci, ngelihat wajahnya aja nggak mau, nyebut namanya mungkin udah nggak mau juga. Bawa hadiah, nggak mau, Beb, biasanya nggak diterima, Beb. Ya, takut ada macam-macamnya. Ya, didukun nota, opo ta, ya, makanan nggak diterima, pakaian juga takut, karena fulus, jurus pamungkas lagi. Ya, nek fulus, waduh eman gak diterima ya. Gak kira nek ditolak nek fulus, langsung bismillah wis ya. Insyaallah go mulai itu tahabu, salinglah berbagi hadiah, nanti akan saling jatuh cinta. Nanti akan saling memaafkan, akan saling ikhlas hatinya supaya bisa menerima. Ini khususnya kategori masuk daripada silaturahmi. Apalagi ada HP ya, ada smartphone, sangat mudah sekali untuk kita komunikasi. Kemudian sumsalisil zur aliman, ziarah orang alim, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kalau kita dulu di Hadramut Yaman, itu para ulama open house semua. Wabil khusus guru kita Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, hari Asyura itu mulai pagi beliau sudah wafilnya mulai sore ya, itu sudah open house, sudah terima tamu. Santri-santri semuanya juga berbondong-bondong ke situ, bahkan dikasih sanad musalsal daripada hadis tentang keistimewaan hari Asyura oleh Habib Salim. Nah, itu juga wabil khusus karena ziarah orang alim ini banyak berkahnya ya. Kita ini butuh barokah ya. Kalau belum lama khalnya Al-Habib Al-Imam Qutbil Ghaus Al-Hayy Abu Bakar Sahib Gresik ya, Segaf, itu beliau kan ada di antara kalamnya mengajak yang lain, hadir majelisku, datang ke sini. Bukan pengen supaya rame, bukan pengen supaya banyak hadirinnya, bukan. Supaya ente orang dapat berkahnya, bukan karena ana, tapi karena ana ini menemui, melihat, berkumpul bersama orang-orang yang top, yang kalian nggak menangi, yang kalian nggak dapati. Ya, ini pandangannya nyambung sampai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kita perlu berkah-berkah itu ya, kumpul sama orang soleh, kumpul majelis ini itu cuma untuk berkat, tapi dapat barokah. Ya, barokah itu siapa tahu segala urusan yang susah akhirnya dimudahkan.
doa-doa yang belum dikabulkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat-berkat orang-orang itu, berkat-berkat amal-amal itu kita nggak tahu. Itu semuanya mubham, abstrak, misteri, nggak ada yang bisa dipastikan. Nah, kita istilahnya pengepul, ya, mulung barokah. Nah, apalagi orang Indonesia, ahli sunnah wal jamaah, nahdiyin. Wah, ini sahibul haul, sahibul maulid, nang dia teko. Apa maksudnya? Kesel web, wis ngetono duwe, wis segala macem. Tapi mereka tidak ada rasa penyesalan, seneng malahan. Kenapa? Karena yakin barokah insyaallah. Karena nanti didapati di rumahnya anak istrinya lebih baik, keadaannya, pekerjaannya, segala macam haliyahnya insyaallah lebih baik. Itu arti daripada makna barokah. Nah, ini ziarah orang alim, perlu sekali ziarah orang alim, baik yang masih hidup, komunikasi bisa, minta sharing musyawarah bisa, atau yang sudah meninggal. Sudah meninggal ini minimal paling enggak kita ziarah diampuni dosa. Apalagi kalau mereka mendoakan kita, oh diijabah doa-doa kita. Ya, nek donga dhewe kadang kan swara kate gobul ya, mulai biyen donga ya gak gobul-gobul. Nah, nek ziarah orang alim, para walinya Allah, siapa tahu berkat ziarah itu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Zur aliman ud iyadatul marid, jenguk orang sakit. Ya. Kalau dulu kita di pondok itu di Rubat Tarim itu nggak boleh keluar, susah untuk izin keluar dari pondok itu, ketat sekali. Karena memang di pondok Rubat Tarim itu santri difokuskan khusus untuk belajar kitab, bahkan porsi baca zikir wirid itu sedikit. Ya, termasuk nggak baik kalau ada santri yang masih muda sibuk wiritan, sibuk tasbihan. Durung waktu nih, engko ae nek wis tuwa, ya nek wis keluarga, ilmune wis mumpuni, ya wis alim, nah, baru wiritan sing akeh. Saiki waktune belajar, fokus ngaji, fokus ngafal, sing alim temenan. Duduk supaya ahli ibadah tapi ilmune gak ono. Nah, iki maghrur malahan tertipu. Itu termasuk metode manhaj yang dipraktekkan di Rubat Tarim. Apalagi untuk keluar takut terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Ini hal yang positif aja, masih diatur kok, dijaga supaya lebih fokus kepada ilmu, apalagi hal-hal yang tidak bisa diprediksi kebaikannya. Nah, ini kita tatkala hari Asyura kan dianjurkan jenguk orang sakit. Nah, terbatas teman-teman yang ada di pesantren itu. Jadi kalau hari Asyura dengar ada teman yang sakit langsung jenguk rame-rame. Umpama gak ono watuk tok, oh dijenguk kabeh wis. Ya, umpama mari kesandung atau opo jenguk kabeh supaya entuk barokahe jenguk orang sakit di hari Asyura. Ya, itu termasuk keutamaannya. Apalagi kita di luar bebas ya, mau ke sana kemari bisa, istilahnya dengar orang sakit jenguk. Ya, nek bisa nggawa hadiah ya untuk yufarlih, mau untuk ngasih bisyarah supaya seneng, supaya semangat dan seterusnya. Wingi koncoku kok ngene mati langsung. Oh, tambah senep akhirnya ya, tambah bingung, stres. Nah, ini kalau bisa kita jenguk, kita senangkan. Kemudian waktahil, pakai celak. Ya, pakai celak kalau bisa yang asli ya, itu khususnya faedahnya banyak untuk menguatkan pandangan mata, apalagi orang-orang dulu. Dan ini sunnahnya Nabi SAW. Kalau Nabi asli celake, ya mukjizat. Ulida makhtunan makhulan maktu'as surah. Nabi ku lahir dalam keadaan sudah dikhitan dan sudah pakai celak. Wis cuplak pisan. Ya, iki bisa ditiru ya. Mati tiru ya apa modelnya? So iki keramat mukjizat Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dianjurkan kalau orang laki tambah handsome, tambah gagah. Ya, nek wong wedok tambah ketok wahyu yang kayak celak. Plus juga menguatkan pandangan mata. Sekarang kan banyak gadget, smartphone, arek-arek cilik gowe kacamata. Nah, ini dianjurkan kalau bisa pakai celak. Adat istiadat daripada salaf dari kecil itu kalau bayi lahir pakai celak biasanya. Bahkan di sininya dikasih tok gitu ya, atau tulis Asmaul Husna sampai 99 hari khususnya untuk menangkal daripada juga ain. Ini juga faedah daripada celak. Nah, ini sunnah mahjurah, termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan. Gaya eyeliner biasa ya, pensil alis ya, kurang afdol ya, bedo judul itu ya, kurang afdol. Yang dimaksud ithmit ya, celak, karena dalam zatnya itu yang asli itu, yang bukan campuran, yang bukan KW, itu bisa menguatkan pandangan mata. Termasuk yang menguatkan pandangan mata itu melihat Ka'bah, melihat wajahnya orang soleh ya, kemudian melihat hijau-hijauan, kemudian melihat orang tua. Itu mendapatkan banyak barokah, rahmat, ampunan dengan pandangan yang ridho, dengan pandangan yang ikhlas, yang tulus. Itu banyak keberkahannya. Selain menguatkan pandangan mata juga banyak keberkahannya. Sebaliknya, delok wong kafir, delok wong ahli maksiat, ya, delok hal-hal yang kotor dan seterusnya, itu melemahkan pandangan mata. Akan scroll dukur nih sormane TikTok, YouTube segala macam,
Duduk cuman masalah iki efek cahaya itu tuh, tapi kakean maksiat motone. Ya akhirnya dikai rabun karena banyak orang-orang soleh itu panjang umur dan sehat seger buger, matanya masih kuat, telinganya masih kuat. Ditanya kok bisa isok sehat walafiat kok ngene iki. Hafidna hafiz sihar fa hafidallahu lana fil kibar. Tatkala sik mulai cilik wis tak jaga gak tau maksiat belas aku. Sampai gede iki ya sik sehat karena aku jaga, akhirnya dijaga kali Gusti Allah Subhanahu wa taala karena syukur dia betul-betul dalam taat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqtahil ra'sal yatim imsah, ini termasuk yang sudah menjadi adat istiadat walaupun riwayatnya dhaif, dikenal dengan hari rayanya anak yatim hari Asyura, ya. Dianjurkan menyantuni anak yatim dan juga mengusap kepalanya karena wa fi riwayah setiap kita mengusap kepalanya, setiap sehelai rambutnya itu terdapat berlipat-lipat ganda pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja diusap tok ya, mbek disantuni kayak duit kah, kayak permen kah, kayak coklat kah, pokok disenengno ya. Ini wabil khusus di hari Asyura itu yang memang sangat dianjurkan karena wabil khusus anak yatim ini hatinya bersih, hatinya tulus, dalam arti mereka itu sudah mendapatkan ujian besar kehilangan orang tua, apalagi kalau mereka mendoakan kita. Wah ini luar biasa, doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya Rasulullah, ana wa kafil yatim kahatin fil jannah, aku yang sayang, perhatian, mengayomi, memperhatikan kepada anak yatim seperti dua jari ini nanti di dalam surga bersamanya. Ini jaminan yang sangat spesial daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun enggak hari Asyura, hari yang lain juga enggak ada masalah. Ya, setiap waktu, setiap saat kalau ada anak yatim kita santuni, kita rahmati, kita perhatikan, kita bantu. Nah, itu nanti mendapatkan jaminan khusus bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga insya Allah. Ra'sal yatim sah tasaddaq wa ghtasil. Kemudian mandi, ya, mandi sunnah hari Asyura. Sebagaimana disunahkan mandi Idul Fitri, Idul Adha. Walaupun enggak mau melaksanakan salat Id, tetap disunahkan mandi karena hari itu hari raya. Begitupun juga khususnya ini bagi perempuan. Ya, beb aku sik ono beb halangan, aku enggak sholat segala macam. Tapi kalau konsepnya, konteksnya itu Idul Fitri, Idul Adha, sunnah mandi memang enggak berlaku hanya untuk yang melaksanakan sholat saja seperti Jumat. Muktamadnya kalau hari Jumat hanya sunnah mandi bagi yang mau sholat Jumat. Bagi yang enggak sholat Jumat enggak sunnah mandi. Tapi ada yang mempunyai pendapat sunnah mandi hari Jumat karena Jumat itu Idul Muslimin, hari raya umat Islam setiap sepekan sekali. Ya, setiap sepekan sekali disunnahkan mandi. Kita kan kalau orang Indonesia ini tropis, air banyak melimpah, setiap hari mandi. Ini khususnya wabil khusus di Jazirah Arab sana, air susah ya, orang jarang mandi. Makanya momen-momen seperti itu dianjurkan. Karena wabil khusus kate kumpul ambil wong akeh segala macam. Ini ada syariah, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga supaya tetap wangi, harum dan tidak mengganggu yang lain. Gak adus sholat Jumat, gak adus kumpul wong akeh. Wong sing liyane kesiksa. Ya, ente seneng wong liyane senep. Ya, nutupi irung kitok ngene. Wah, apa iki ambu bawang tak karuan, naudzubillah min dzalik. Ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi. Dan kalau kita niat mandinya itu seperti yang diniatkan oleh Rasulullah, niat mandi sunnah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, niat mandi sunnah hari Jumat, niat mandi sunnah Yaum Asyura, maka setiap tetesan airnya yang telah mengaliri membasahi tubuh kita itu pengguguran dosa. Sebagaimana wudu. Wudu itu setiap tetesannya setelah membasahi raga kita yang kita basuh ini itu pengguguran dosa. Ya, bukan cuma membasuh atau membersihkan anggota badan, bukan, nggak sama dengan cuci muka. Ya, cuci muka walaupun nanti pakai sabun yang mahal nggak dapat pahala. Ya, tapi kalau wudu walaupun banyune rusuh budak umpama ke banyu kali, tapi insya Allah setiap tetesan daripada airnya yang telah membasahi itu pengguguran dosa. Kenapa? Karena itu ibadah. Ya, itu sunnahnya, ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga jangan dilupakan ya. Wa ghtasil. Kemudian wasi' alal iyal, tausi' alal iyal ya, diluaskan rezeki kepada keluarga orang tua dan juga anak istri. Wabil khusus ada jaminan hadisnya Rasulullah, man wasala iyalihi yaum Asyura wasa Allah sairus sanah. Siapa yang meluaskan rezekinya di hari Asyura kepada keluarganya, Allah luaskan rezekinya sepanjang tahun insyaallah. Nah, ini keistimewaan yang sayang seribu sayang kalau disia-siakan. Umpama kita orang pengen gobul hajat, pengen gampang rezeki, ya iki momennya. Ya, kapan mana? Ojo sampai disia-sia. Nah, kemudian wasi' alal iyal galim dzufra, sunnah juga potong kuku. Umpama hari Asyura bukan hari Jumat, selain hari Senin, Kamis, Jumat kan setiap sepekan sekali Senin, Kamis, Jumat sunnah potong kuku. Umpama bukan Senin, Kamis, Jumat, umpama hari Sabtu, Ahad, Selasa, Rabu. Pokoknya kalau itu hari Asyura sunnah potong kuku. Ya, kalau setiap sepekan sekali sunnah potong kuku Senin, Kamis, Jumat, itu harinya, waktunya.
Nah, kalau hari Asyura juga disunnahkan potong kuku kapanpun harinya. Tanggal 10 Muharram kapanpun harinya sunnah potong kuku. Wa surat al-ikhlas kul al-fantasil, kemudian baca surat al-ikhlas 1000 kali. Kalau nggak mampu 1000 kali, semampunya. Malam yudrikul kul la yatrukul kul. Nggak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua supaya tetap dapat barokah. Kemudian juga banyak yang lain di kitab kan Sunnah Jawa Surur itu dianjurkan baca ayat kursi 360 kali bersama basmalahnya. Nggak mampu semua, baca semampunya. Ya, kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Ya, siapa yang bacanya diamankan daripada mara bahaya sepanjang tahun insyaallah. Nah, itu banyak sekali di kitab-kitab daripada marja yang menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sayang 1000 sayang kalau disia-siakan, khususnya puasa sunnah dan juga tausiah halal iyal, meluaskan rezekinya kepada keluarga. Mudah-mudahan kita semuanya dapat taufik, inayah, hidayah, bisa melaksanakan daripada amal-amal soleh tersebut, dan mudah-mudahan senantiasa selalu bisa istiqomah sampai husnul khatimah. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anam alaih wafiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma wafiqna lil khair waj'alna min ahlil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad an nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.